Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur setiap pagi dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Azhar. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebetulnya hadis ini sudah beberapa kali disampaikan pada kultum, tetapi tidak apa-apa kita mengulangi kembali. Hadis ini menceritakan tentang orang yang bangkrut, muflis. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah yang orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang bangkrut itu orang yang tidak mempunyai uang, dinar. Rasulullah kemudian bersabda bahwa bukan itu. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang pada hari kiamat datang membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, membawa pahala zakatnya, tetapi kemudian dia juga membawa dosa karena mencela, menghina orang, bahkan mungkin pernah memukul, membunuh. Nah, di hari kiamat nanti pahala dari orang-orang seperti itu akan diberikan kepada orang-orang yang kita sempat sakiti selama di dunia. Sehingga ketika pahala amalannya habis dan masih banyak orang yang menuntut karena pernah disakiti di dunia, maka dosa-dosa orang yang menuntut itu dipindahkan kepada orang yang bangkrut itu. Sehingga pada akhirnya dia tidak mempunyai amalan sama sekali, hanya mempunyai dosa, dan dia termasuk orang yang bangkrut dan masuk neraka. Jadi pesan dari hadis ini bahwa kita itu harus selalu mawas diri, jangan sampai dalam kehidupan sehari-hari kita sempat menyakiti orang. Menyakiti itu ada dua, bisa secara verbal, bisa secara fisik. Kalau secara verbal itu bergibah, menjelek-jelekan, menyalah-nyalahkan, memfitnah. Kalau secara fisik ya memukul. Apalagi bagi yang mempunyai kedudukan sebagai seorang pemimpin, hati-hati mengambil kebijakan yang berakibat pada kesusahan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, itu berbahaya, lebih bangkrut lagi di akhirat. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 itu
Allah Subhanahu wa taala dengan jelas berfirman, la yashar qaum min qaumin. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Kemudian di ayat 12 itu larangan untuk bergibah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zonni. Hindarilah berprasangka, berprasangka tidak baik, suudzon. Inna ba'dadz-dzonni itsmun, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Kemudian wala tajassasu, tajassas, mencari-cari kesalahan. Apabila apalagi di dunia politik sering kita mencari-cari kesalahan orang lain agar supaya dia jatuh. Jadi itu dosa. Bergunjing, bergibah. Bergibah itu disamakan dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Nah, itu. Orang yang bergunjing itu diibaratkan orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Kemudian ayat ini diakhiri dengan bertakwalah. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kalau kamu bertakwa, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Nah, inilah pesan-pesan di subuh ini, semoga ada manfaatnya dan menjadikan kita lebih bermanfaat bagi orang lain dan tidak termasuk orang yang bangkrut di akhirat karena perbuatan-perbuatan yang sebetulnya sepele dan dapat kita hindari selama di dunia ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.